Selamat malam. Kita kali ini mempunyai kasus tentang cerai gugat. Cerai gugat ini dialami oleh saudara Laila. Laila ini mempunyai 2 anak dan 1 suami. Dalam pernikahan ini si Laila menikah dengan Pak Akai. Dari pernikahan ini sudah berjalan hampir 10 tahunan. Dalam perjalanannya Pak Akai ini terkena kasus yaitu masalah hukum, dan setelah kena kasus itu Pak Akai dia masuk ke penjara karena saat penangkapan proses dari Polsek dilimpahkan ke pengadilan, dan Pak Akai ini diputuskan bersalah dan mendapat hukuman hampir kurang lebih 9 tahun. Maka dari itu Bu Laila menggugat cerai gugat suaminya karena 1 terkena masalah pidana, kedua sudah tidak bisa menafkahi lagi lahir maupun batin. Maka dari itu Bu Laila menggugat suaminya. Dalam proses gugatan ini disertakan pula akte anaknya supaya bisa nanti diputuskan di pengadilan bahwa anaknya akan ikut kepada ibunya. Dalam prosesnya ini pada umumnya yang kita ajukan yaitu ba'da dukul, dengan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Johnson dan Mia. Nama-namanya kita samarkan ya, biar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Dalam gugatannya kita membahas bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat yang rukun dan harmonis tersebut mulai dilanda kegoyahan, tepatnya pada tanggal 5 di tahun sekian, yang disebabkan tergugat saat itu diamankan oleh pihak Polres dan kemudian diputus mengadili dari pengadilan yaitu bersalah. Itu surat gugatan yang akan kita ajukan ke pengadilan agama. Dari semua itu kita mengajukan bahwa dalil-dalil yang telah penggugat uraikan tersebut maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan sebaik-baiknya seperti sedia kala. Oleh karena itu, tujuan perkawinan untuk dapat membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau dalam ajaran agama Islam dikenal pula dengan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jungto pasal 3 kompilasi hukum Islam KHI sudah tidak mungkin lagi terwujud. Oleh karena itu penggugat dalam hal ini telah berketetapan hati untuk berpisah. Kami mengajukan kepada pengadilan agama bahwa perkara ini dapat menjatuhkan talak 1 bain sugro antara tergugat Laila terhadap penggugat. Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jungto pasal 19 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jungto pasal 116 huruf C kompilasi hukum Islam KHI Jungto pasal 115 ayat 1 dan ayat 2 kompilasi hukum Islam KHI serta sudah menjadi kaidah hukum yang tetap pula dalam jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
nomor 38K AG 91 tanggal 22 Agustus 91 yang berbunyi pengadilan telah yakin dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara bahwa pernikahan tersebut telah pecah. Dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula, bahwa oleh karena perkara ini casu merupakan bagian dari bidang perkawinan. Maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2001 tentang Peradilan Agama Jungto, Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara. Maka berdasarkan alasan-alasan atau argumentasi hukum sebagaimana terurai di atas, untuk itu pula penggugat mohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan, kepada Ketua Pengadilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan amar putusan untuk mengabulkan gugatan penggugat. Jadi semua alasan-alasan bagi penggugat untuk mengajukan cerai di pengadilan agama mohon untuk dikabulkan. Nanti kita akan bahas untuk selanjutnya tentang amar putusan sidang di pengadilan agama. Setelah ini kita akan lanjut untuk part selanjutnya tentang perceraian, bahwa memang dalam kehidupan setelah menikah kita tidak tahu kedepannya akan ada permasalahan apa. Walaupun perceraian itu dibenci, tapi untuk nafkah batin dan lahir itu memang dibutuhkan. Jadi ya tidak ada masalah. Cukup sekian untuk bahasan bagaimana cara penggugatan dan alasannya apa. Nanti kita akan bacakan untuk putusan selanjutnya.